Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan berbagai kenikmatan kepada kita. Semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para pengikutnya. Saum menurut para ulama adalah satu-satunya ibadah yang disebut tujuan utama. Al-Quran dengan tegas menyebutkan la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah membuat 3 peringkat atau martabat tentang saum. 1. Saum umum. Yang kedua, saum khusus. Yang ketiga, saum khusus. Saum umum menurut beliau didefinisikan sebagai kaful batni wal farji an qada'i syahwah fahasb. Menjaga, menahan diri, perut, farji dari menunaikan syahwat. Dalam definisi yang lain, menahan diri dari makan, minum, dan syahwat semenjak terbit fajar hingga terbenam matahari. Yang kedua, saum khusus, yaitu kafus sam'i wal basri wal lisan wal yad wal rijli wasairil jawari anil afam binyada bisawt batni wal fard. Mencegah, menjaga pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, kaki, dan seluruh anggota badan dari perbuatan dosa, di samping menjalankan saum, menjaga diri dari hawa nafsu. Yang ketiga, saum khusus. Bil khusus, yaitu saumul qalbi anil himamid duniyah, saum hati dari ambisi-ambisi rendah, wal afkari dunyawiyah, dan pemikiran-pemikiran keduniaan, waqafuhu amma subhanallahi ta'ala bil kulli, dan mencegah semua anggota badan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ketiga peringkat ini diberikan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang pertama, saum jenis umum, seseorang yang menjalankan perintah Allah di bulan Ramadan, menahan diri dari makan, minum, dan syahwat dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Saum peringkat ini, lisannya masih belum terjaga, masih menggosip. Pendengarannya masih belum terjaga, masih mendengarkan tentang berita-berita miring. Penglihatannya juga tidak terjaga, masih menonton atau melihat sesuatu yang tidak pantas untuk dilihat menurut adab dan hukum agama. Secara rukun dan syarat, saum jenis ini sah. Yang kedua, lebih meningkat lagi. Bukan hanya sekadar menahan syahwat seperti yang telah disebutkan tadi,
tapi juga menahan pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, kaki, dan seluruh anggota badan dari perbuatan-perbuatan dosa. Selain menahan diri dari makan, minum, dan syahwat, pendengarannya juga terjaga, digunakan untuk mendengarkan sesuatu yang baik. Penglihatan juga terjaga dan digunakan untuk membaca, melihat sesuatu yang baik. Demikian pula, tangan dan kakinya terjaga dari perbuatan-perbuatan dosa. Tidak ada bagi orang yang tingkat kedua ini, saum, kemudian menonton film-film yang mencederai nilai saum. Tidak pernah terlintas di hatinya, lisannya mengatakan sesuatu yang justru mencederai saum, menggosip, memfitnah, dan sebagainya. Tangan dan kakinya serta seluruh anggota badannya terjaga dari perbuatan dosa. Saum jenis ini, tangannya, kakinya tidak buat zalim kepada orang lain, memukul sembarangan tanpa sebab, bahkan kakinya menendang orang lain tanpa dosa. Semua itu dilakukan dengan penuh kesadaran untuk menjaga nilai saum yang pertama. Saum yang ketiga, saum khusus, yaitu saum hati dari pemikiran-pemikiran dan lintasan-lintasan hati yang bersifat rendah maupun pemikiran-pemikiran duniawi. Bahkan disebutkan di dalam kitab tersebut, bagi saum yang ketiga ini, peringkat ketiga ini, yang tertinggi, tidak pernah terlintas di hatinya sedikit pun rasa khawatir, muncul pertanyaan, nanti berbuka dengan apa? Atau sahur nanti dengan apa? Sebab lintasan pemikiran semisal itu, menurut Al-Ghazali, sudah mencederai keyakinan bahwa Allah sang pemberi rezeki. Saum peringkat ketiga yang tertinggi ini biasanya dilakukan oleh para anbiya, para rasul, para siddiqin. Kita sedang menuju dari peringkat pertama ke peringkat kedua. Supaya dengan demikian nilai saum kita menjadi lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Mulai tahun ini, niatkan di dalam hati, tekadkan secara kuat, menjaga lisan, penglihatan, pendengaran dari perbuatan-perbuatan tercela. Hindari gosip, hindari menonton sesuatu yang tidak baik menurut ukuran norma, akhlak, dan akal. Meningkat ke peringkat selanjutnya, itu saum. Jika sudah sampai kepada derajat saum yang ketiga, tercapailah takwa. Dan takwa ini menjadi bekal beberapa bulan setelahnya untuk haji. Sebab itu di dalam haji sudah dijelaskan, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tidak boleh ada fusuk di dalam hati. Tidak boleh jidal, berdebat penuh emosi. Tidak boleh rafas, terlintas di dalam hati atau dalam lisan, berkata-kata cawokah dalam bahasa Sunda. Takwa inilah yang menjadi bekal terbaik. Fainna khairaz takwa. Dari pemahaman ini dapat dimengerti
bulan Ramadan disimpan terlebih dahulu sebelum bulan haji, agar kaum muslimin yang hendak menunaikan ibadah haji ditempa imannya mencapai derajat takwa, dan takwa tersebut dibawa menjadi bekal berharga untuk menunaikan ibadah haji. Semoga kaum muslimin, saudara ikhwat iman semuanya, di bulan Ramadan ini mencapai derajat takwa. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.